Ibu nggih. Nggih, saya mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, bisa melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat Allah melalui beliau di zaumul akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas kesediaan waktu Bapak Ibu semua, meskipun Bapak Ibu sedang repot, sedang dalam perjalanan ke Solo, ini banyak yang sedang dalam perjalanan ke Solo atau sedang kegiatan di rumah, tetapi Bapak Ibu semuanya memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi terkait apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan membahas ataupun sedikit sharing terkait dengan budaya positif, tetapi untuk sebelumnya izinkan saya untuk membacakan urutan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu semuanya kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya adalah mari kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar saya izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat nih Bapak Ibu nggih? Sudah? Nggih. Sudah. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bangsa Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah katanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya adalah acara inti.
izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif bisa terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan terkait aksi nyata saya dalam modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Sebelumnya nanti di dalam apa yang saya sampaikan itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah materi-materi yang insya Allah pada pagi hari ini akan saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa belajar sedikit-sedikit supaya kita bisa menjadikan sekolah kita semakin positif dan juga menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu Bapak, sebelumnya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang nantinya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering sekali nggih Bapak Ibu mendengar istilah kata pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya memusatkan kita sebagai pendidik, sebagai guru, agar kita bisa memberikan pelayanan kepada anak nantinya supaya kita bisa menuntun anak, bisa membantu anak dalam mereka mencapai kodrat mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adapun pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita sudah tahu ada pembelajaran berdiferensiasi proses, kemudian juga ada konten serta produk. Nah, nantinya baik itu di dalam paradigma baru ini nanti diharapkan untuk kita bisa menuntun anak, kita bisa mendampingi anak supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan anak-anak ataupun murid-murid kita. Untuk selanjutnya, di mana tadi disampaikan supaya nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 nggih Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Di mana profil pelajar Pancasila ini didengungkan oleh pemerintah kita, itu terutama di dalam kurikulum Merdeka, yang nantinya sebenarnya dalam profil pelajar Pancasila itu sebenarnya di sebelum-sebelumnya itu sudah ada, cuman memang kalau sekarang lebih ditekankan ataupun lebih dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Dan harapan kita bahwa anak bukan hanya mampu memberikan ataupun mampu menjadi siswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik, tetapi mereka juga mampu memiliki karakter. Mereka mampu memiliki profil-profil yang mana menunjukkan dia adalah seorang penerus ataupun penerus untuk masa depan ataupun perjuangan Indonesia yang ke arah lebih baik.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di sini yang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas terkait budaya positif. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan disiplin positif terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Dalam kebudayaan masyarakat kita, makna dari disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Selama ini kata disiplin cenderung membuat rasa ketidaknyamanan pada sebagian orang. Jadi terkadang ibarat kata kalau yang namanya disiplin itu, kalau kita sebagai orang lama gitu bahwa disiplin itu terkesan saklek gitu, bahwa yang namanya disiplin itu ya harus sesuai dengan aturan, harus di mana aturan itu dikeluarkan oleh satu pihak gitu. Ketika misalnya contohnya adalah di sekolah misalnya, atau di kelas misalnya, di kelas saya misalnya ada aturan ketika misalnya kamu terlambat lebih dari 5 menit, maka silahkan kalian menghafalkan kosakata sejumlah berapa menit kalian terlambat, misalnya seperti itu. Dimana aturan itu saya buat sendiri, saya yang memberikan, kemudian tetapi saya berlakukan untuk seluruh murid saya. Dan ini mungkin satu sisi ada positifnya, tetapi sisi lain juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi murid kita, karena mungkin mereka merasa kurang adil. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, disiplin positif itu adalah kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita ketahui bersama bahwa ada dua motivasi Bapak dan Ibu, yaitu motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari dalam hati sendiri, atas keinginan sendiri, atas kemauan sendiri, dan juga ada motivasi ekstrinsik yang nanti akan kita bahas bersama. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar ataupun orang lain, di mana kedua hal ini bisa mewujudkan sebuah bentuk disiplin. Selanjutnya adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, ancaman maupun hukuman. Sebelum saya berlanjut, pernahkah Bapak Ibu misalnya kita baik itu sebagai guru atau misalnya kita sebagai orang tua, kemudian kita misalnya, nak kalau kamu besok juara, ataupun kalau misalnya kita di kelas gitu nak kalau seandainya nanti yang bisa mengerjakan maka saya kasih beng-beng atau jajan. Pernah napa mboten Bapak Ibu? Bagaimana? Bapak Ibu pernah? Pernah. Oh, nggih, pernah. Bu Afi misalnya seperti apa Bu Afi? Kalau dulu saya pernah begini, bagi siswa yang bisa mendapatkan nilai sekian akan saya berikan sebuah mukena. Nah, itu berarti misalnya contohnya adalah seperti itu. Jadi ada semacam iming-iming gitu. Iming-imingnya itu berupa penghargaan ataupun sebuah hadiah. Kemudian terkadang juga ada yang berupa ancaman, Kalau misalnya tadi misalnya saya contohkan, kalau kamu terlambat maka nanti kamu harus menghafalkan ini. Lah itu adalah sebuah bentuk ancaman. Kalau hukuman itu misalnya di sekolah kita ketika misalnya dia saat upacara bendera kemudian dia tidak mengenakan atribut yang lengkap, maka dia harus berdiri di baris terdepan menghadap matahari yang panas misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk hukuman, di mana sebenarnya di dalam disiplin positif itu nanti kita menumbuhkan kesadaran
kesadaran dari murid bukan dari atas dasar iming-iming atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman, tetapi mereka memang ingin melakukan sebuah kedisiplinan karena memang berasal dari kesadaran sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya, perlu sebelum nantinya kita mengetahui tentang bagaimana sih kita membentuk sebuah budaya positif, bagaimana kita bisa menciptakan menciptakan sebuah kedisiplinan, maka kita perlu yang namanya mengerti tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ketika kita otomatis yang namanya manusia, kita butuh makan, butuh minum, butuh perlindungan, butuh keamanan supaya kita bisa bertahan hidup. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tidak dipungkiri bahwa baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya pasti membutuhkan rasa kasih sayang, membutuhkan rasa ingin diterima di dalam entah itu lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat yang lebih besar lagi. Sehingga di sini yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini berarti adanya dia ingin diakui atas kemampuan dia terhadap sesuatu. Di sini yang kita bahas terkait dengan murid, misalnya ketika anak itu misalnya dia bisa mengerjakan soal, kemudian dengan kita sebagai guru memberikan sanjungan, memberikan pujian, itu merupakan salah satu bentuk kita memenuhi kebutuhan murid kita terkait dengan penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan materinya tentang pembelajaran. Kemudian kebebasan. Kebebasan sering kita temui juga ada anak-anak dia yang tidak bisa diem, suka kesana kemari, kemudian muter-muter gitu ya, nggak bisa jenak duduk di satu tempat, tetapi dia muter-muter karena dia pengen merasa bebas. Terkadang ada anak yang dia tidak bisa lama untuk tinggal diam dalam satu posisi, tetapi dia butuh sesuatu, entah itu keluar kelas, entah itu hanya singgah ke meja teman. Itu adalah salah satu bentuk dari keinginan dia, kebutuhan dia terkait dengan kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan di sini wajar kita sebagai manusia pasti ingin terpenuhi rasa senangnya. Ketika kita misalnya, saya senang dengan drakor misalnya seperti itu, atau saya senang dengan healing, dengan pergi ke suatu tempat untuk rekreasi, itu adalah salah satu bentuk kesenangan. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia, baik itu kita sebagai guru maupun untuk anak-anak kita, murid-murid kita, itu ada 5. Selanjutnya adalah, di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita sebagai manusia, entah itu kita sebagai guru ataupun sebagai bagian dari keluarga, pasti kita memiliki motivasi tertentu untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan tertentu. Di situ nantinya di sini ada 3 hal yang terkait dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi misalnya murid itu karena dia menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman, maka dia melakukan kedisiplinan diri karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi tadi ya, misalnya anak-anak berangkat ke sekolah, kemudian saat diminta untuk upacara bendera, kemudian dia tidak mengenakan atribut lengkap, ataupun dia
harus mengenakan, sebenarnya dia tidak suka, misalnya dia sebenarnya tidak suka mengenakan dasi, tetapi karena aturannya adalah ketika upacara harus mengenakan atribut yang lengkap, maka mau tidak mau dia harus mengenakan dasi tersebut. Alasannya apa? Alasannya agar supaya dia tidak dihukum saat upacara, supaya dia bisa mendapatkan atau memposisikan diri di tempat yang redup. Karena kalau seandainya dia dihukum, maka dia harus menghadap ke matahari, ke arah matahari yang panas. Nah, itu salah satu motivasi dia supaya dia tidak mendapatkan hukuman dan juga menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah salah satu motivasi, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau tadi adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kalau yang kedua adalah supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tadi misalnya Bu Afi tadi mencontohkan, pokoknya nanti yang nilainya 100 atau yang terbaik saya akan memberikan mukena. Atau mungkin misalnya anak kita ketika besok kamu misalnya berangkat atau bangun pagi, misalnya anak saya gitu nggih, karena kelas 1, Mas, kalau misalnya Mas Al bisa menghafalkan surat ini dalam waktu sehari, maka besok saya belikan burger, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sebuah penghargaan ataupun imbalan, di mana murid melakukan disiplin diri itu karena dia ingin mendapatkan imbalan, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sama halnya dengan menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman. Di dalam mendapatkan imbalan dan penghargaan itu juga merupakan salah satu bentuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia sadar bahwa misalnya kalau seandainya saya nggak sholat itu saya berdosa. Kalau saya bangunnya kesiangan, maka saya akan ke sekolahnya itu akan buru-buru, kemudian mungkin naik motornya jadi ngebut, kemudian setelah itu sampai sekolah terlambat. Di situ dia melakukan hal-hal tersebut itu dengan sadar, dengan keinginan sendiri, dan itu merupakan sebuah motivasi intrinsik. Dia menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi dia menghargai dirinya sendiri supaya dia kalau seandainya saya bangun pagi itu manfaat buat saya banyak loh, misalnya. Atau ternyata kalau seandainya saya mengerjakan tugas, setidaknya saya bisa lebih paham. Kalau saya mengerjakan tugas sendiri, saya jadi paham tentang materi yang diberikan, lebih paham lagi. Nah, itu karena adanya dia menghargai diri sendiri, dia mengerti tentang nilai-nilai kebajikan untuk dirinya sendiri, maka akan muncul motivasi tersebut, dan itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari ketiga hal ini, apakah lebih baik yang motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik nggih? Intrinsik, iya, betul sekali. Jadi memang kalau sesuatu yang dari diri itu ibarat kata enggak mendapatkan penghargaan pun tidak masalah, tidak mendapatkan imbalan tidak apa-apa, seandainya kok ibaratnya tidak mendapatkan hukuman karena dia melakukan sesuatu yang baik juga tidak masalah. Jadi itu adalah sesuatu yang positif, dan ini benar sekali bahwa yang lebih baik adalah terkait dengan motivasi bagaimana dia bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi saya tekankan di sini ada identitas gagal. Identitas gagal itu maksudnya apa?
maksudnya bahwa anak merasa dia gagal, bahwa anak merasa bahwa dia telah tidak sukses atau tidak berhasil dalam melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Di sini yang pertama adalah hukuman. Dengan kita memberikan hukuman, ternyata itu kita bisa menyakitkan. Itu menyakitkan buat siapa? Ya, baik itu yang menghukum maupun yang dihukum. Jelas yang dihukum karena dia secara fisik maupun mental, maka dia tidak senang sehingga menyakitkan murid kita, misalnya seperti itu. Dengan kita memberikan hukuman harus berdiri di pojok atau harus berdiri dengan satu kaki, atau mungkin misalnya harus menulis janji pelajar misalnya sejumlah 1000 kali, itu merupakan suatu bentuk hukuman yang menyakitkan. Kemudian akan timbulnya rasa tidak nyaman. Tidak nyaman seperti yang saya sampaikan di awal ya, karena dia terpaksa melakukannya ya, walaupun dia salah, tetapi ketika dihukum akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah merasa takut. Takut, jadi dia melakukan sebuah bentuk disiplin diri bukan karena dorongan sendiri, tetapi karena dia takut kalau seandainya saya itu berbuat salah, kalau saya itu melanggar aturan, maka saya takut kalau seandainya nanti dibahas sama bapak ibu guru terus-terusan, atau takut kalau seandainya mendapatkan hukuman yang secara fisik ataupun secara psikis gitu ya. Itu membentuk sebuah rasa takut. Selanjutnya memaksa, karena memang yang namanya hukuman itu berarti membentuk sebuah kedisiplinan yang memaksa anak supaya memaksa murid supaya dia melakukan peraturan yang ada, dia tertib terhadap peraturan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini karena dia takut, misalnya dia takut kalau seandainya saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dapat hukuman. Daripada kayak gitu, saya tak pura-pura bukunya ketinggalan saja, misalnya seperti itu, sehingga dia akan menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir adalah merasa rendah diri, di mana dengan kita memberikan hukuman, kita sebagai guru memberikan hukuman, maka anak bisa merasa rendah diri karena secara tidak langsung kita membandingkan anak satu dengan yang lain. Itu loh, misalnya, itu loh si A, dia tertib, dia rajin, dia ini dan seterusnya. Kamu terlambat terus, misalnya seperti itu. PR tidak pernah dikerjakan, sepatu menggunakan putih terus, selalu melanggar aturan. Itu lama-kelamaan dia merasa rendah diri. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan penghargaan. Ternyata dengan kita memberi penghargaan itu juga merujuk kepada identitas gagal. Karena apa? Karena tidak efektif. Maksudnya tidak efektif apa? Bahwa dia itu ibarat kata melakukan sesuatu yang terbaik karena dia pingin ada iming-iming, ada imbalannya, ada penghargaannya, sehingga kedisiplinan yang dimunculkan, sehingga ketertiban yang muncul itu hanya berlaku sementara. Kalau seandainya sama Bu ini, nanti kalau saya rajin saya dapat bintang, kalau sama Pak itu enggak, maka kalau kayak gitu sama Pak itu enggak usah rajin lah, wong sama Pak itu tugas juga tidak pernah dibahas, misalnya seperti itu. Lah itu membentuk sebuah ketidakefektifan. Selanjutnya adalah merusak hubungan, sifat iri. Maksudnya apa? Bahwa yaitu tadi sama seperti yang tadi, merasa rendah diri. Kalau di sini bagi teman-teman yang tidak diberi hadiah atau tidak diberi penghargaan, misalnya itu loh yang selalu dikasih si A, si B, si C terus, sementara saya tidak pernah, karena mungkin dia kurang cepat atau mungkin sebenarnya dia itu aktif, tetapi karena memang dibatasi untuk hadiahnya hanya 3 saja, maka akhirnya membentuk sebuah rasa iri, dan ini bisa merusak hubungan antar murid kita. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena anak akan seperti dengan yang tidak efektif tadi, dia karena dengan Bu ini saya, kalau misalnya dengan Bu Gita, kalau seandainya
minimal sudah warna-warni, misalnya tugasnya warna-warni sudah bagus kok, Pak, itu aja lah gitu. Jadi mereka cenderung akan berada di zona nyaman mereka, sehingga mereka tidak melakukan sebuah motivasi ingin supaya lebih baik lagi. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya, karena dengan dia itu ada unsur iming-iming, maka dia tidak menghargai dirinya. Dia merasa bahwa apa yang diberikan oleh guru itu ya karena bukan karena sebuah hasil kerja kerasnya dia, tetapi karena dia menjadi yang terbaik. Maksudnya bahwa ketika misalnya dia tidak menjadi yang terbaik, maka dia lupa terkait dengan usaha, proses usaha supaya dia melakukannya, karena di dalam penghargaan itu yang dinilai adalah hasilnya, sementara proses dikesampingkan, dan ini jatuhnya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah menghukum dengan sistem ranking. Ya, walaupun kita sejak dari kurikulum 13 itu sudah tidak ada sistem ranking, tetapi ternyata terkadang dengan kita itu memberikan ranking itu juga sebuah tindakan yang tidak baik, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya di dalam proses pembelajaran, di dalam pendidikan itu bukan hanya terkait dengan bagaimana hasil akhirnya saja, tetapi proses bagaimana kita sebagai pendidik, bagaimana kita sebagai guru dan pengajar itu bisa menuntun anak-anak kita, menuntun murid-murid kita, supaya nantinya mereka bisa menggali potensi yang ada, menemukan sebuah kodrat yang nantinya dia bisa tumbuh dan berkembang, bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga cita-citanya yang setinggi-tingginya. Sehingga dengan adanya sistem ranking yang notabene-nya adalah sebuah penghargaan kepada anak, ternyata itu juga mendapatkan ataupun berimbas negatif buat perkembangan disiplin anak. Kemudian selanjutnya ada identitas gagal, maka ada juga identitas sukses. Apa itu identitas sukses? Di sini ada dua, yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Yaitu kalau konsekuensi, yaitu penguatannya jangka pendek. Konsekuensi itu berarti secara tidak langsung kita sudah membentuk sebuah kesepakatan dengan anak, kemudian tetapi di sini hanya saat tertentu saja. Jadi kalau seandainya pelajaran saya, maka kamu harus seperti ini. Pelajaran guru yang lain, karena tidak ada peraturan ataupun kesepakatan bersama, sehingga tidak akan muncul sebuah kesadaran ataupun kedisiplinan. Dan maka yang namanya konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek saja. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, karena kita sebagai guru gitu ya, kalau misalnya itu memberikan sebuah konsekuensi itu kan berarti ketika kamu tidak melakukan ini, maka hukumannya adalah ini, sanksinya adalah ini, konsekuensinya adalah ini. Nah, itu kalau seandainya kita tidak melakukan sebuah monitoring, mungkin anak tersebut akan melakukan sebuah tindak kecurangan, atau dia akan berbohong supaya menutupi apa yang kesalahan ataupun undisipliner yang dia lakukan. Kemudian di dalam konsekuensi itu butuh stimulus dan respon. Jadi kalau seandainya kamu tidak ini, maka responnya adalah seperti ini, seperti itu. Jadi di dalam konsekuensi itu kita membutuhkan stimulus dan juga respon. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Jadi dia hanya menghormati saja supaya dia merasa nyaman, aman gitu, sehingga dia daripada seperti ini maka saya tak ikuti aturan sajalah seperti itu, adalah sebuah bentuk konsekuensi. Dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena di awal sudah membentuk sebuah konsekuensi. Kalau melakukan A, konsekuensinya B, maka ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia sudah langsung, oh kesalahannya saya A, maka
akibatnya, dampaknya, konsekuensinya saya adalah B. Sehingga dia tidak belajar terhadap proses kesalahan yang dia lakukan. Itu adalah terkait dengan konsekuensi. Walaupun ini lebih baik dibandingkan hukuman dan juga penghargaan, tetapi masih ada sedikit yang kurang baik seperti itu, nggih. Dan yang jauh lebih baik, nah ini yang baru terutama buat saya sendiri. Jadi ini saya dapatkan ketika program guru penggerak ini, yaitu terkait dengan restitusi. Restitusi itu maka nanti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi itu apa? Restitusi itu nanti kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi kita guru, sebagai pendidik, kita melakukan sebuah diskusi dengan anak, di mana nanti kita membuat sebuah kesepakatan, bukan hanya kesepakatan kelas, tetapi keyakinan. Kalau kesepakatan itu kan lebih kepada kamu setuju, saya setuju, tetapi di sini keyakinan. Jadi lebih kepada sesuatu yang berasal dari dalam, intrinsik itu tadi. Sehingga nanti dengan adanya restitusi, anak akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian kalau tadi di konsekuensi itu jangka pendek, kalau untuk restitusi karena ini berhubungan dengan keyakinan, maka akan berpengaruh pada jangka panjang. Selanjutnya di dalam restitusi harapannya adalah anak mampu menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena adanya konsekuensi, apalagi hukuman dan penghargaan, tetapi karena dia menghormati dirinya dan juga orang lain. Maka dia melakukan sebuah tindakan disiplin, seperti itu. Kemudian ada teori kontrol di mana dirinya itu memegang kontrol. Bukan kalau di dalam konsekuensi tadi adanya stimulus dan respon, jadi ada stimulus dulu baru ada responnya. Sementara kalau restitusi itu si murid memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena guru, tetapi dia memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau tadi itu di dalam konsekuensi akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kalau untuk restitusi dia akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan pendekatan restitusi, di sini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini bukan kita memberi hukuman, bukan kita memberi penghargaan ataupun konsekuensi, tetapi kita bisa menciptakan kondisi agar anak kita, agar murid kita bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka belajar dari kesalahannya, sehingga dengan dia melakukan proses pembelajaran, sehingga dengan dia melakukan sebuah introspeksi, dia ngerti, oh ketika saya melakukan ini, ternyata itu salah. Oh ternyata kalau seandainya saya terlambat, itu salah. Itu ternyata merugikan diri saya sendiri, karena saya jadi terlambat masuk kelas, mendapatkan istilahnya saya merugikan diri saya sendiri. Itu merupakan salah satu bentuk restitusi, kesadaran dari diri sendiri. Dan nantinya di dalam restitusi harapannya adalah anak bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik lagi. Kalau tadi mungkin dia untuk kesadaran dalam bertanggung jawab kurang, maka dengan adanya restitusi, kemudian karena dia melakukan sebuah kesalahan, dia memperbaiki, dia belajar dari kesalahannya, maka dia akan menjadi orang ataupun murid yang jauh lebih bertanggung jawab lagi. Seperti itu adalah tentang restitusi. Kemudian pendekatan restitusi pasti ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak bukan menebus ya, berarti karena
Ibaratnya dia melakukan kesalahan itu bukan dia pengen kemudian karena kemarin saya salah ya sudah saya tak seperti ini, bukan karena terpaksa, tapi karena dia belajar. Oh, kemarin saya kesalahan itu seperti ini, ketika saya terlambat itu saya seperti ini, maka besok saya akan lebih baik lagi lah, saya lebih bangun lebih pagi saja biar nanti saya tidak terlambat. Nah, di situ ada proses pembelajaran, ada proses memperbaiki diri. Selain memperbaiki diri juga memperbaiki hubungan. Jadi hubungan baik itu antar dia dengan guru, murid dengan guru, ataupun murid dengan sesama teman-temannya. Selanjutnya di dalam restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Karena restitusi merupakan sebuah keyakinan bersama, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, maka kita melakukan sebuah penawaran. Kita sebagai guru mendampingi anak, ketika kamu melakukan seperti ini, kira-kira apa toh yang harus kamu lakukan? Jadi di situ kita melakukan sebuah tanya jawab supaya nanti anak mengetahui apa kesalahannya, kemudian dia mencoba belajar supaya memperbaikinya. Kemudian yang selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi karena restitusi itu harapannya ada timbul kesadaran intrinsik, maka di sini harapannya kita sebagai guru bisa menuntun murid supaya bisa melihat ke dalam diri. Selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, dan di sini dengan adanya restitusi, oh saya tahu ternyata ketika dia itu kok di kelas tidak bisa jenak, duduk jenak gitu ya, dia suka ngupel, oh ternyata dia butuh kebebasan. Yuk sekali-kali kita pelajarannya berarti daripada kita menghukum, kamu itu yang nanti keluar dari tempat duduk maka denda 1.000 misalnya, seperti itu. Lah, bukan seperti itu, tetapi di dalam restitusi ketika kita tahu kebutuhan dasar anak, ketika kita mengerti kebutuhan dasar dari murid kita, maka kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tadi, oh dia butuh kebebasan, yuk kita daripada seperti ini, mari kita sekali-kali pelajarannya di luar kelas, misalnya di perpustakaan atau di halaman, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa dengan adanya disiplin positif, itu kita fokusnya kepada karakternya, bukan tindakan apa yang dia lakukan, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan karakter yang muncul di dalam anak, bertanggung jawab, kemudian dia lebih disiplin tepat waktu, menghargai orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan terhadap konsekuensi, hukuman ataupun penghargaan, tetapi kita fokus kepada solusi yang ada, yang bisa kita ciptakan bersama antara guru dengan murid, supaya dia bisa mengembangkan dirinya, bisa lebih disiplin diri lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi, serta adanya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Saya berikan sebuah contoh kasus, yaitu murid sering tidak mengerjakan PR. Jadi kasusnya sama-sama murid sering tidak mengerjakan PR. Contohnya misalnya sebut saja si A gitu ya. Si A dia sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika kita memberikan hukuman, itu maka guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas. Jadi karena dia sering tidak mengerjakan PR, maka ketika dalam kita memberikan hukuman, itu guru itu menghukumnya dengan, yuk silakan kamu mas, karena kamu sering nggak garap PR, selalu lupa alasan-alasan saja, silakan sekarang berdiri di depan kelas dengan menggunakan satu kaki. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kemudian guru marah dan murid takut. Ketika kita memberikan sebuah hukuman, pasti kita merasa jengkel gitu ya. Kamu itu selalu tidak mengerjakan PR, selalu lupa membawa tugas, dan seterusnya. Maka kita sebagai guru itu marah, dan si murid itu merasa takut. Karena guru marah, maka murid akan merasa takut. Itu adalah bentuk hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi berarti seperti apa?
Ketika si A dia sering tidak mengerjakan PR, maka guru memberikan konsekuensinya, yuk karena kamu tidak mengerjakan PR, maka silakan nanti saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau saat pulang sekolah silakan kamu menulis PR-nya itu sejumlah 5 kali lipat. Lah itu adalah sebuah konsekuensi. Dan di sini guru tegas di dalam membuat sebuah menegakkan sebuah kedisiplinan, dan tetapi di sini juga murid menghormati peraturan. Ya. Dan yang terakhir adalah untuk restitusi. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan atau meyakinkan keyakinan dirinya. Coba misalnya, coba Mas A, kenapa sih kok kamu tidak pernah mengerjakan PR? Kira-kira salah apa tidak sih? Misalnya seperti itu. Kira-kira kalau seandainya tidak mengerjakan PR, itu merupakan melanggar keyakinan diri kamu tidak kan? Ada keyakinan kelas terkait dengan kedisiplinan tidak? Misalnya, iya Bu, nah kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR, itu melanggar tidak? Nah, seperti itulah di dalam restitusi. Kemudian guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya kemudian menghukum ataupun memberikan sebuah konsekuensi, tetapi guru membantu menyelesaikan masalah. Kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR? Apa karena PR-nya terlalu sulit atau bagaimana? Misalnya, kita tanya, kita ulas, kenapa seperti itu? Ada apa? Dan kita membantu untuk mencarikan solusinya. Kemudian yang terakhir adalah guru terbuka. Karena di sini istilahnya heart to heart gitu ya, dari hati ke hati gitu. Jadi guru lebih terbuka, kemudian juga murid menghormati dirinya, bukan hanya menghormati peraturan yang ada, tetapi dia menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, di sini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu berarti kita memberikan hukuman gitu ya. Kita memberikan hukuman kepada anak-anak terkait dengan misalnya karena dia melanggar aturan. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tuh janjane jangan seperti itu. Seharusnya itu kamu itu bikin Bu Gita bangga. Seharusnya kamu itu seperti ini. Kalau kamu seperti ini terus itu jadinya kamu tidak menghargai saya, misalnya seperti itu. Di situ adalah salah satu juga bentuk pembuat rasa bersalah. Menghukum dan membuat rasa bersalah itu negatif kesannya seperti itu. Selanjutnya adalah teman. Nah, ini terkadang juga kita sebagai guru, karena kita memiliki kedekatan secara emosional kepada murid kita, maka kita memposisikan diri sebagai teman. Ya wes, ngesok jangan seperti itu lagi ya. Saat ini kali ini Bu Gita maafkan, tapi besok jangan lagi ya misalnya. Nah, di situ ternyata anak nyaman, tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, itu anak menjadi terkesan menyepelekan, bisa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemantau itu adalah bahwa guru memantau kedisiplinan anak berdasarkan data-datanya. Oh, kalau kamu itu tidak berangkat sekolah, maka poinnya adalah kalau alfa sekian kali, maka poinnya sekian. Kalau kamu poinnya terlambat sekian kali, maka dapat SP ini. Nah, itu adalah pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer itu apa? Manajer itu ya bagaimana kita bisa memanage semuanya supaya nanti bisa memberikan sebuah hal yang positif buat murid dan juga kita semuanya. Nah, di sini contohnya ada contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ketika misalnya wulung gitu ya, wulung dia saat upacara bendera tidak menggunakan atribut lengkap, maka kita sebagai guru memposisikan diri sebagai penghukum itu, maka kita akan mengatakan seperti ini. Karena kamu melanggar aturan sekolah, sekarang silakan berdiri di barisan depan. Lah itu adalah posisi sebagai penghukum. Kalau kita menjadikan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, coba kenapa kamu melanggar lagi? Kan sudah saya sampaikan agar selalu tertib.
Bu Guru kecewa sama kamu. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi yang kita gunakan ketika kita membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Ayolah yang tertib, buat saya bangga ya. Ini yang terakhir loh ya, kamu berbuat salah, lain kali jangan seperti itu lagi. Lah, ini adalah bentuk ataupun posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau itu karena tadi disampaikan, untuk pemantau itu berarti kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan data, berdasarkan aturan yang ada seperti itu, maka kita bisa menyampaikan seperti ini. Dalam buku aturan sekolah, kamu termasuk melanggar tata tertib. Apa konsekuensinya? Lah, misalnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah manajer, posisi manajer itu, maka kita akan menanyakannya akan seperti ini. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi bukan langsung serta-merta itu kita menjustifikasi anak, tetapi kita tanya dulu, apa sih kesalahanmu? Terus kalau misalnya seperti itu, bagaimana cara memperbaikinya? Lah, ini adalah posisi manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol terbaik kita sebagai guru di dalam membentuk sebuah disiplin positif. Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer yang sering kali kita kita lakukan di kelas, yang posisi mana nggih? Bu Afi mungkin bisa membantu. Kalau Bu Afi biasanya memposisikan diri yang apa, Bu Afi? Saya memposisikan yang kedua ini loh Bu, yang pembuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah, nggih. Jadi anak kadang juga sebagai teman, kadang-kadang juga sebagai teman. Iya, betul sekali. Sering Bu ya, sering sekali kita menjumpai kita itu sebagai teman, karena istilahnya karena kita pengennya itu dekat dengan anak, sehingga kita menjadikan anak itu seperti sahabat sendiri. Dan juga yang berikutnya tadi adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita kayak, kamu sih kayak gini, misalnya seperti itu, jangan kayak gitu lagi, yang kamu mengecewakan saya. Seharusnya kalau kan di kemarin sudah saya sampaikan seperti ini, kok malah seperti ini lagi lah. Ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu manajer. Jadi nanti kita bersama-sama semoga kedepannya dengan setelah saya menyampaikan ini, kita bisa menjadi guru yang jauh lebih baik lagi. Termasuk ini sebuah pengingat buat saya sendiri juga. Kemudian selanjutnya adalah mengapa sih tentang keyakinan kelas. Tadi di awal, di saat saya membahas tentang restitusi, saya juga menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu merupakan keyakinan bersama. Di sini mengapa sih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas gitu ya. Jadi ada contohnya, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kenapa sih kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Nah, untuk keselamatan, betul sekali. Kemudian mengapa sih ada peraturan tentang mencuci tangan, menggunakan sabun, dan memakai masker saat COVID kemarin? Untuk apa? Untuk menjaga diri agar tidak tertular. Agar tidak tertular, iya, berarti untuk kesehatan ya. Jadi tentang keamanan dan juga sebuah keamanan dan untuk kesehatan. Nah, inilah yang disebut sebagai keyakinan. Kita yakin kalau seandainya kita itu pakai helm, maka kita itu akan selamat. Ketika kita mencuci tangan pakai sabun, ketika kita pakai masker, maka kita tidak akan tertular. Itu adalah yang disebut sebuah keyakinan. Jadi bukan sebuah peraturan, tetapi itu kita yakin. Nah, ini yang kita bahas bersama, bahwa perlu kita sebagai guru menciptakan sebuah keyakinan kelas dengan anak didik kita. Nah, di sini saya kemarin melakukan mencoba untuk membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Di awalnya saya melakukan diskusi terkait dengan peraturan terlebih dahulu. Jadi di awal saya melakukan menyampaikan peraturan-peraturan yang ada, peraturan yang sudah terjadi di kelas kita itu apa aja sih, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyusun peraturan menjadi keyakinan. Dari peraturan-peraturan tadi,
kita kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Kita rubah bahasanya menjadi sebuah keyakinan, di mana kalau keyakinan itu lebih kepada bahasa yang general. Jadi misalnya tadi untuk keselamatan, keamanan gitu ya, bukan menjadi sesuatu yang spesifik. Dan yang terakhir, anak-anak menempelkan keyakinan kelasnya di dalam kelas. Itu kegiatan yang saya lakukan kemarin. Nah, contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak itu adalah menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Jadi ketika kita itu memiliki keyakinan ketika guru sedang berbicara, teman sedang berbicara, maka kita harus menghargai. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Selanjutnya adalah belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Itu juga merupakan sebuah contoh keyakinan kelas yang saya bahas bersama-sama kemarin dengan anak-anak. Kemudian ada bertanggung jawab, disiplin waktu, saling membantu, dan bekerja sama. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Nah, kemudian bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu terperinci gitu ya, kalau ini lebih abstrak. Tadi keselamatan, keamanan, itu kan sebuah keyakinan yang abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi tidak datang ke sekolah sebelum pukul 7, bukan seperti itu, tetapi kita menggunakan pernyataan yang universal. Jadi misalnya datang sekolah tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Tepat waktu itu kan berarti otomatis anak, tepat waktu karena menurut saya tepat waktunya adalah misalnya 6:30 harus sudah sampai sekolah, maka dia melakukan itu dengan penuh kesadaran, misalnya seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi bukan kita melarang, misalnya jangan datang terlambat, bukan seperti itu, tetapi kita ubah menjadi kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian sedikit saja, karena agar mudah diingat. Jangan kita membuat keyakinan kelas yang terlalu banyak sehingga anak lupa terhadap keyakinan kelas mereka, tetapi kita buat saja yang sedikit, tetapi itu mencangkup keyakinan kelas bersama, supaya nanti mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik untuk kemudian bisa berubah menjadi sebuah kedisiplinan diri. Selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Misalnya di sekolah kita terkait dengan siswi putri misalnya yang harus mengenakan jilbab saat sekolah, ya maka kita menyesuaikan seperti itu. Kemudian jangan sampai misalnya karena sekolah kita adalah sekolah Islami, kemudian kita aturannya itu bebas menggunakan baju misalnya seperti itu, rambut minimal sebahu lah, itu kan tidak seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas ataupun sekolah. Dan yang terakhir adalah bahwa semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bukan hanya satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak kita sama-sama membuat sebuah keyakinan ataupun sebuah keyakinan kelas ataupun sekolah itu, supaya nanti semuanya terlibat, sehingga ketika muncul sebuah kesalahan undisipliner tadi, maka akan sama-sama memperbaiki diri. Itu adalah bagaimana cara kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian ada tindakan indisipliner ataupun pelanggaran aturan ataupun pelanggaran pelanggaran keyakinan kelas, maka kita membuat sebuah ketindakan, kita sebagai guru melakukan sebuah tindakan yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu terdiri dari menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada identitas gagal, tetapi adanya identitas sukses, gitu ya. Menvalidasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Kamu kok seperti ini, kenapa? Kita harus tahu alasannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan, karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita juga perlu menanyakan keyakinan ketika anak melanggar keyakinan tersebut. Kita semua memiliki motivasi internal,
karena tadi ada keyakinan itu semua orang terlibat, semua pihak yang meyakini keyakinan itu terlibat, maka ketika itu muncullah motivasi internal ataupun intrinsik. Kemudian di sini saya berikan contoh Bapak Ibu, satu contoh, kebetulan ada dua contoh terkait saya kemarin membuat sebuah video dengan anak. Ini terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi Zahi terlambat sekolah dan dihukum oleh Bu Siti gitu. Monggo bisa menyaksikan dulu. Kamu lagi. Kamu nggak kapok apa saya marahin karena datang terlambat terus? Alasan bensin habis lagi. Kemarin kamu bilang bensin habis. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala terkait dengan mikrofon saya. Sebentar saya carikan videonya terlebih dahulu. Ini adalah contoh video saya kemarin terkait dengan penerapan segitiga restitusi jadi di dalam kasus pertama itu Bu Siti adalah penghukum karena beliau memposisikan diri sebagai penghukum dan Zahi di sini terlambat. Selamat menyaksikan. Tadi pagi ada Zahi. Biasa Bu. Bisa diceritakan dengan ceritanya. Juga yang positif itu bilangnya kan mengatakan itu. Jadi begitu. Dulu waktu kita SMA juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Saat itu berhindari dari pajak bensin di sore hari sehingga akhirnya saat berangkat sekolah tiba-tiba dilarang. Untung saat itu sekolahnya sudah Belum juga. ya juga
itu selalu mengingatkan ini sehingga walaupun saat itu menghabiskan bensin, alhamdulillah kita tidak susah. Kita sebagai manusia itu pasti melakukan kesalahan karena tidak ada manusia itu yang sempurna, gitu ya. Yang sempurna itu adalah dunia sempurna. Jadi kayak gini, kenapa kita di sini sekarang kita tidak ingin mencari terus yang benar atau yang salah. Kita ingin kita sama-sama mencari mengasih solusi yang baik-baik, gitu ya. Tadi setelah kita terlambat, terus apa sih yang dilakukan sama kamu sini? Dia mau saya disuruh lari 5 kali dan beliau membawa orang saya Terus apa yang kamu lakukan saat ini? ya saya langsung lari aja Bu Sebenarnya kamu bisa marah ya saat itu ya, kamu bisa membela diri kamu bisa membela orang tua kamu, tapi kamu saat itu bisa menahan diri. Tapi kamu lakukan tugas dengan diri kamu sendiri, kamu bisa menahan pintumu, kamu bisa menahan marahmu, sehingga kamu tidak marah lalu melakukan apa yang masih dilakukan. ya Bu Jadi coba sekarang ingat kira-kira kamu tahu nggak dalam sekolah kita itu punya kegiatan sekolah terkait dengan jam masuk sekolah. dengan kalau masuk itu Sekarang kemarin ada pagi ya, kamu tahu pagi ya. Nah tadi pagi kamu berangkatnya pukul berapa? Iya, itu untuk sekitar dulu ya. Berarti meskipun sebenarnya kita di sini tidak menemukan adanya yang invasif yang menyebabkan kamu, tapi menurut yang kita percaya bahwa kelompok sekolah itu merupakan kelompok bagian sekolah. ya Itu menjadi sekarang terjadi pada diri sendiri agar tidak lagi dan pastikan setiap 10 hari kamu sudah terisi sendirian ya. Sip, pokoknya itu adalah janji kamu pada diri kamu sendiri. Terima kasih juga kamu sudah mempelajari kesalahan kamu, ditambah kamu sudah berusaha mempelajari diri. Ya, terima kasih. Sekarang kita bahas ya. Itu adalah kasus pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini adalah Bu Ira memposisikan diri sebagai teman dan Anin dia tidak melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Oke deh, itu habis ini kamu ambil air dulu, terus sholat ya. Coba mengingatkan, tahu nggak kenapa kita datang ke sini? Kita mendapatkan kalau siang kamu tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama keluarga. Oh, sholat gitu sih. Iya, kayak sholat, tapi gimana sholat? Sholat sih. Pasti kamu dapat sekali ya, sehingga kamu harus mengambil. Tadi pagi kamu sarapan nggak? Tidak. Makanya tadi pagi saya pengennya habis ngaji langsung jadi begitu. Tidak ada apa-apa kalau kamu memang sedang sangat ya. Tapi kita sebagai manusia memang wajar kalau kita butuh untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan betul apa enggak? Mungkin kamu berhak merasakan apalagi nanti ada kegiatan ekstra yang bukan ya kan? Tinggal sekarang kira-kira kalau seperti itu apakah kamu sedang tidak teman buat diri kamu sendiri nggak? Di satu sisi saya karena saya tidak berarti saya peduli sama diri saya sendiri.
di satu sisi, tetapi ada sisi yang lain. Seperti saya kurang peduli sama kebutuhan batin saya. Sekarang kebutuhan batin itu apa sih contohnya? Ada sesuatu yang kita sama. Nah, itu kamu tahu secara lahir kamu sudah menjadi teman baik diri kamu sendiri gitu ya, tetapi secara batin apakah kamu sudah demikian? Itu ketika yang mungkin kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak seperti itu. Ya, itu Bu, saya tadi jadi saya katakan, tapi saya salah. Ya, jadi kamu makan karena kamu harus mencukupi kebutuhan badan kamu, dan juga dengan kamu bersikap baik kepada diri tadi, itu juga menunjukkan bagus ya, karena itu menunjukkan kamu itu menambahkan sikap baru pada diri kamu. Sekarang mungkin kita mau ingat terkait dengan nilai-nilai yang kita sepakati. Terus kira-kira kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Dengan kamu tidak selalu dan juga tidak sesuai dengan keinginan masih ya. Itu kamu sudah punya diri dan kamu jujur pada diri sendiri. Semoga apa yang kamu lakukan bisa enak ya. Sama-sama ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, demikian tadi adalah terkait dengan penerapan segitiga restitusi di dalam kehidupan sehari-hari yang kemarin sudah saya praktekkan. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara, yaitu untuk acara yang ketiga terkait dengan penutup. Namun sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan terkait dengan penerapan program disiplin positif, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, jadi kita memposisikan diri sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Demikian Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Semoga apa yang sedikit yang bisa saya berikan itu yang saya dapatkan saat program guru penggerak bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk membentuk sebuah budaya positif, sebagaimana slogan sekolah kita, Lead to the Privilege Service School, agar kita bisa memberikan pelayanan prima kepada murid-murid kita, agar kita bisa mewujudkan sebuah budaya positif melalui restitusi dan keyakinan kelas, yang mana kedisiplinan diri itu bisa muncul karena kesadaran dari internal melalui motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Kita tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir membantu saya menyelesaikan tugas aksi nyata
dan juga sedang dalam perjalanan ke Solo, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang di rumah selamat berkumpul dengan keluarga, dan yang sudah di Solo semoga sehat selalu dan lancar acaranya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu guru bisa live nggih. Terima kasih Bu Afi, Bu Feni, Bu Etika, Bu Safira, Bu Sukma, kemudian Bu Ratna, Bu Intan, Pak Fajar, Pak Adam, terima kasih sekali. Nggih.